Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Bahasa Indonesia. Di sini kami akan membawakan materi tentang mempresentasikan produk. Kami dari Prodi Perbankan Syariah kelas 1E. Anggota kelompok kami yang pertama ada Rara Sayulintang dengan NIM 215231164. Yang kedua ada Hanifah Putri Andrianti dengan NIM 215231173. Yang ketiga ada Devina Asti Julia Putri dengan NIM 215231189. Yang keempat ada Vela Ayu Desvita dengan NIM 215231192. Dan yang terakhir ada Agustina Wahyu Anggraini dengan NIM 215231197. Apa itu presentasi produk? Presentasi produk adalah suatu komunikasi dua arah yang dilakukan untuk menjelaskan atau memberikan suatu informasi mengenai hal-hal penting dalam suatu produk atau layanan jasa yang dijual atau dimiliki oleh seorang produsen agar calon konsumen tertarik untuk menggunakan atau membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Hal yang perlu diperhatikan dalam mempresentasikan sebuah produk kepada calon konsumen, pastinya ada beberapa hal yang wajib untuk diperhatikan. Contohnya, seperti memilih topik yang menarik untuk dielaborasikan dengan penjelasan produk atau jasa, dan teknik presentasi juga perlu untuk dipersiapkan. Hal tersebut dapat mempengaruhi akan kualitas dari produk yang akan kamu tawarkan. Untuk mendukung persiapannya, banyak praktisi melakukan survei terlebih dahulu dengan mencari informasi bagaimana presentasi yang akan dilakukan oleh produk pesaing. Manfaat presentasi produk. Berikut beberapa manfaat dalam mempresentasikan produk, di antaranya 1. Sebagai bahan penjelasan. Dalam sebuah lingkungan pekerjaan, presentasi merupakan suatu hal yang wajib dilakukan. Presentasi digunakan untuk menjembatani suatu penyampaian informasi kepada pihak ketiga. 2. Dapat dipahami. Memudahkan seorang untuk memahami tanpa harus membaca lagi di buku. Namun dengan catatan, kamu yang mempresentasikan harus dengan materi yang lengkap, dengan memberikan suatu penjelasan yang mendetail, dan jangan sampai jauh dari topik yang sedang dibahas. Bukan tentang seberapa banyak halaman yang dihasilkan, namun seberapa isi dalam sebuah presentasi dapat dengan mudah untuk dimengerti. Yang ketiga ada terkesan eksklusif. Dengan menggunakan sentuhan digital, yang nanti kamu dapat mendesain isi dari pesan dan dapat dibagikan ke beberapa orang lainnya. Dengan dibuatnya materi presentasi dengan desain menarik, maka audiens akan menarik untuk membaca kembali materi yang kamu buat. Cara membuat presentasi produk baru yang menarik. 1. Membuat materi dengan baik. Carilah materi yang baru dan unik, agar calon konsumen semakin tertarik dan percaya untuk menggunakan atau membeli produk atau jasa yang kamu tawarkan. 2. Membuat perhatian. Setelah mempersiapkan materi yang baik, maka yang menjadi penentu keberhasilan adalah cara kamu membawakan materi yang sudah disiapkan. 3. Menggunakan ilustrasi. The sales advantage menjelaskan bahwa calon konsumen akan merasa lebih tertarik ketika kamu sebagai sales mempresentasikan penjualan dengan menggunakan ilustrasi yang menarik. Cara membuat presentasi produk baru yang menarik. Yang pertama, closing statement. Closing ini menjadi suatu kunci yang akan selalu diingat di benak calon konsumen. Kadangkala, closing ini yang akan menjadi penentuan apakah mereka jadi membeli atau menggunakan produk atau jasa yang kamu tawarkan. Yang kedua, menggunakan testimoni. Hal ini akan membuat calon konsumen menjadi lebih tertarik dan percaya akan pemaparan kamu mengenai produk atau jasa tersebut.
Jika kamu sudah menunjukkan testimoni selanjutnya, kamu dapat menambahkan satu atau beberapa keistimewaan dari produk atau jasa tersebut dibanding produk atau jasa sejenis di pasaran. Yang ketiga, follow up. Isi dari follow up biasanya juga dengan memberikan informasi mengenai benefit, penjelasan lebih lanjut mengenai produk atau jasa yang kamu tawarkan. Kesalahan yang harus dihindari. 1. Penyebutan nama atau salah menyebutkan nama calon konsumen. 2. Tanpa persiapan atau tidak melakukan pelatihan presentasi terlebih dahulu. 3. Read only atau hanya membaca saja. 4. Info meragukan atau informasi yang tidak relevan. 5. Tidak to the point atau terlalu banyak bicara. 6. Kurang aktif atau tidak adanya tap call to action. Kesimpulan, kualitas presentasi penjualan akan menentukan apakah seseorang konsumen akan mempercayai dan menggunakan produk tersebut atau malah menggunakan dari perusahaan asing. Gagal memasarkan produk merupakan hal yang paling tidak diinginkan oleh seorang dari divisi marketing, karena pada intinya presentasi produk dilakukan untuk menjelaskan atau memberikan suatu informasi mengenai hal-hal yang penting dalam suatu produk atau layanan jasa yang dijual atau dimiliki oleh seorang produsen agar calon konsumen tertarik untuk menggunakan atau membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Berikut contoh presentasi produk. Assalamualaikum, halo teman-teman. Kali ini saya akan mempresentasikan suatu produk, yaitu produk dari Cimory. Ngomong-ngomong, siapa sih yang belum tahu Cimory? Cimory merupakan susu sapi segar yang diproduksi dari peternakan sapi di Jawa Barat. Rasanya creamy banget, khas dari susu sapi segar. Oh iya, komposisi dari susu Cimory ini antara lain air, susu sapi segar 20%, susu bubuk full cream, gula, padatan susu, susu skim bubuk, penstabil, nabati natrium sitrat. Untuk yang rasa stroberi, ada sari buah stroberi 0,1%, mengandung pure stroberi 15%, premix vitamin, perisa sintetik stroberi, warna alami karmin C1 nomor 75470. Itu tadi komposisinya. Kandungan lengkap dari susu Cimory ini antara lain vitamin A, vitamin D, vitamin E, B1, B2, B3, B6, B12, kalsium, potasium, fosfor, magnesium, zat besi, zinc, dan selenium. Duh, lengkap banget kan? Dan ini tuh praktis banget teman-teman, bisa dibawa buat kemana-mana. Karena kemasannya yang praktis, Cimory ini tuh travel size banget, bisa banget buat dibawa kemana-mana, ditaruh pouch ataupun ditaruh tas. Selain rasanya yang enak dan kandungannya yang lengkap, Cimory Fresh Milk sendiri punya beberapa varian rasa yang enak banget. Di sini aku punya rasa coklat. And then aku punya yang rasa choco almond. Dan satu lagi aku punya yang rasa strawberry. Ketiga-tiganya rasanya ini creamy banget dan tiap rasa punya ciri khas sendiri. Enak banget pokoknya. Nah, karena kemasnya yang pas banget buat dipegang, Cimory Fresh Milk ini cocok juga dijadiin teman nugas ataupun sekedar baca-baca buku. Aku juga sering minum Cimory Fresh Milk ini kalau ada kelas pagi dan belum sempat sarapan. Praktis banget kan buat pengganti sarapan? Oh iya, karena susu Cimory ini udah berdiri sejak tahun 2004, jadi gampang banget buat ditemui di minimarket terdekat. Itu tadi presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin cukup sekian video materi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf dan terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.